Assalamualaikum semuanya, teman-teman yang sudah hadir, yang sudah stay tune di sini. Beberapa menit lagi ya, 1 menit lagi ya, jam 19.30 kita mulai pembahasannya. Ada Mbak Yeyen hadir dari Jakarta. Gimana kabarnya Mbak? Gimana kondisi di Venre, perusahaan Garsai sekarang? Terus ada Mbak Nur Holida dari Surabaya. Gimana kabarnya Mbak? Lagi sibuk apa nih sekarang? Kemarin saya lihat kayaknya lagi bangun rumah baru ya, atau toko baru tuh Mbak. Mas Kang Ruhiman dari Jatisari Karawang. Alhamdulillah, gimana Kak Karawang Kang? Sepi para penjahit. Mas Wahyu Lulianto dari Solo, gimana kabarnya? Buka jasa apa nih sekarang? Kayaknya lagi sepi-sepi orderan ini Om ya. Mbak Dewi Bagus, gimana kabarnya Mbak dari Minahasa apa dari Manado nih? Gorontalo ya kalau nggak salah ya, Mbak Dewi Bagus ya. Oke, siap-siap kita mulai ya. Ada Dewi Bagus. Oh, dari Tomohon ya, dari Tomohon. Tomohon itu masih masuk Sulawesi Utara, Mbak ya? Bukan bukan Gorontalo ya, beda ya. Tomohon. Tomohon itu kepulauan ya, Mbak ya, kalau nggak salah ya. Ada siapa nih? Oh, ada Mas Prio. Halo Mas Kediri. Gimana kabarnya Kediri? Ada Mbak Alma, Semarang lagi hadir. Andi Mulyadi, woi, nobar lagi. Ada Mas Denny dari Mojokerto, ada Teh Eka dari mana nih? Dari Sukabumi. Solo selalu hadir menemani sambil pegang laptop. Lagi kerja ya Om ya. Baik, baik, baik. Kita mulai saja ya. Ini siapa lagi nih? Oh ya, Sulut Suhu ya. Ada Mas Yoga Swandika dari Bali. Gimana? Keng-keng kabarnya? Bali? Bali masih slow down ya hari ini ya, sama dengan Jogja. Baik, kita buka saja ruang diskusi kita. Terima kasih doanya Om Prio. Alhamdulillah aman terkendali Om. Semoga piungan selalu dalam lindungannya. Amin. Amin 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 amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi alamal bil kalam alamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah wa syukurillah hari ini kembali bisa hadir menemani ruang diskusi teman-teman semuanya di live webinar di grup WA di WA ini. Ini hari kedua, insya Allah saya tetap hadir bersama teman-teman berdiskusi kembali tentang dunia digital marketing terkait dengan bisnis masing-masing, terutama dalam menghadapi kondisi saat ini yang agak-agak kurang enak ya tentunya ya. Kurang enaknya gimana ya? Ya gitulah gitu kan. Kondisi efek dari virus corona ini lalu kemudian membuat kita semuanya kerja dari rumah lalu kemudian itu berimpact juga pada ekonomi kita semuanya gitu ya. Ya harus bersabar menghadapi semuanya. Selamat bergabung Om Galih Dwi Ananta. Gimana Om kabar hari ini?
masang fasilitas cuci tangan air mengalir di Jogja di mana aja hari ini? Kayaknya tadi saya lihat di parkiran ini ya, di parkiran Abu Bakar Ali ya, kalau nggak salah tadi. Hadir juga Bang Itmas Pur dari Bekasi. Wih, ini hadir guru saya, ayahanda saya, Coach Imam El Fahmi dari Malang. Alhamdulillah bahagia ya mendengar Malang per hari ini sudah minus ya, sudah minus yang terpapar COVID Corona ya. Begitu pula dengan Jogja Gurunda, alhamdulillah per hari ini Jogja yang menurut data Dinkes yang terimbas virus corona sudah aman terkendali. 2 yang kemarin dinyatakan positif, semuanya sekarang sudah berangsur pulih. Yang kami khawatirkan tinggal isu-isu yang memang sampai hari ini masih simpang siur ya. Katanya ada 1.000 pemudik dari mana namanya? Dari Jakarta yang kerja di Jakarta lalu kemudian pemudik ke Jogja semua sekarang. Semoga saudara-saudara kita 1.000 orang ini dari Jakarta datang kembali ke Jogja, pulang kampung halamannya, insya Allah mereka dalam kondisi sehat walafiat, dan mohon berkenan untuk selama 14 hari setelah sampai di Jogja untuk kemudian membatasi diri, kalau perlu 15 hari deh ya, membatasi diri dulu untuk tetap stay di rumah supaya semua aman terkendali, Anda sehat, kami sehat, keluarganya juga sehat tentunya. Selamat bergabung, Kang. Ini ada Dwi Purwanto, ada Yusuf Roman, Dwi Purwanto dari kota mana nih? Ada guru saya, Mas Yusuf Rohman dari Purwokerto. Ada Mbak Efrianti Suprayogi, Coach Efrianti Suprayogi ya. Ada juga bergabung Sony Maksum, menyimak Pak. Salam sehat untuk semua, alhamdulillah. Baik teman-teman sekalian, ini kondisinya kalau karena kita kerja di rumah gitu ya, jadi menjadi asik nih. Gimana caranya bikin kegiatan di rumah, bikin bikin aktivitas di rumah yang sekiranya tidak membosankan ya. Teman-teman, kalau teman-teman ngapain aja hari ini? Kalau saya alhamdulillah tadi pagi seharian ya sama anak-anak sama putra-putra saya, kami bersih-bersih rumah. Jadi kami naik ke loteng rumah gitu ya. Karena di loteng rumah itu ada beberapa barang yang kami simpan, ada ya anggaplah sebagai gudang. Saya bersama kedua anak saya tadi bersih-bersih rumah tadi ya. Bersih-bersih rumah, lalu kemudian ada barang-barang yang disisihkan untuk kemudian disumbangkan ke orang lain, ada yang memang sudah saatnya dimusnahkan, ada barang yang kami sisihkan untuk besok pagi dijual di Roso ya, karena kebetulan dekat rumah ada pengepul Roso ya, dijual aja ke sana gitu kan ya. Hari ini ya itulah yang kami lakukan ya. Mengisi kebosanan, mengisi waktu supaya tidak bosan, tidak bete, tetap ceria, tetap bercanda dengan anak-anak, karena dengan bercanda itu imun tubuh kita menjadi lebih kuat ya. Karena kalau kita stres, kita semua kita mikirin semua ya pasti larinya imun kita jadi turun ya. Juga sekaligus mengajarkan kepada anak kita bahwa karena saya tadi kita ngumpulin barang Roso, lalu kemudian insya Allah besok pagi kami jual. Saya akan ngajak anak saya, mungkin dapatnya sih nggak seberapa, tapi menjalankan nilai-nilai kewirausahaan kepada anak kita ya. Itu yang saya lakukan. Dan tadi pada maghrib tadi habis sholat maghrib jamaah sekeluarga, ada hal yang agak signifikan mungkin yang saya lakukan di keluarga besar saya adalah saya mengumpulkan keluarga saya, istri, anak, dan kemudian kita diskusi. Kita diskusi ke depan kita mau ngapain ini. Saya diskusi tentang sekarang nggak bisa kemana-mana, perekonomian agak istirahat sekarang, bukan lesu sih, istirahat. Lalu kemudian saya cerita kepada anak-anak saya bahwa bisa jadi dalam 1-2 bulan ke depan pemasukan ayah akan sangat minim dan lain sebagainya. Penjualan mukena kita tidak akan menggembirakan, penjualan busana muslim tidak akan menggembirakan, penjualan kue lebaran mungkin tidak seramai tahun-tahun sebelumnya, jualan kaos juga mungkin nggak bagus-bagus amat begitu. Tapi saya cerita kepada anak saya untuk kemudian ya seolah-olah keluarga tadi habis sholat maghrib di tempat sholat tadi, dan kita diskusi apa yang harus kita lakukan. Nah, salah satu yang kita berhasil putuskan tadi adalah kita akan melakukan penghematan luar biasa ya di dalam rumah tangga kami. Apa-apa saja yang harus penghematannya ya. Satu,
saya bersama istri mesepakati bahwa kita betul-betul akan membatasi pengeluaran-pengeluaran yang tidak penting gitu ya. Kita fokus ke mengamankan ekonomi keluarga dulu masing-masing gitu ya. Lalu kemudian kita juga mesepakati melakukan program penghematan besar-besaran di listrik dan air. Hari ini kita mulai disiplin banget menerapkan tentang lampu. Lampu yang tidak kepakai harus dimatikan, yang tidak dibutuhkan harus dimatikan. Salah satu yang kita putuskan dan mesepakati kepada anak-anak tadi gitu ya. Termasuk kedua anak saya, kalau mau main HP silahkan main HP, kalau mau nonton film silahkan nonton film, tapi harus di ruangan yang sama. Tidak boleh lagi di tempat yang masing-masing, di kamar masing-masing. Karena kalau malam kayak gini mereka nonton HP pasti nyalain listrik, nyalain lampu gitu. Maka pasti kalau dua anak saya main HP semua di ruangan di kamar yang berbeda, maka pasti ada dua lampu yang nyala gitu ya. Maka ya itu salah satu yang kami hemat. Ya, boleh teman-teman teknik ini Anda terapkan juga di keluarga masing-masing, di rumah masing-masing. Dan syukur kemudian teknik menghemat ini lalu kemudian menjadi berkembang lagi di berkelanjutan setelah masa resesi ini kita lewati. Amin. Baik teman-teman sekalian, malam ini insya Allah saya mengajak Anda berdiskusi tentang restoran itu harus ngapain sih, terutama bisnis resto di kondisi seperti sekarang ini gitu ya. Di kondisi-kondisi ada resesi seperti ini, apa yang harus kita lakukan ya? Itu pertanyaannya. Baik teman-teman sekalian, satu poin pertama yang harus teman-teman pahami bagi teman-teman yang berbisnis restoran adalah satu, bisnis Anda adalah bisnis yang seharusnya nggak ada matinya ya. Jadi kalau kondisi sekarang kayak gini, bisnis Anda berada pada posisi nomor 2 pilihan utama masyarakat dalam kondisi seperti ini. Kondisi pertama, bisnis pertama kali yang dicari itu adalah yang paling dicari, yang laku tetap laku dalam kondisi seperti ini adalah bisnis jual beli sembako, itu pasti ya. Lalu kemudian yang kedua apa? Yang kedua itu adalah bisnis restoran. Seperti bagi Anda yang punya restoran, ini yang sangat dibutuhkan sekarang. Bisnis terkait dengan minum kayak misalnya galon isi ulang dan lain sebagainya tidak terlalu penting hari ini gitu ya. Kita bisa masak sendiri kok airnya di rumah. Jualan gas ini sekarang tidak menjadi terlalu penting ya, isi ulang gas gitu ya. Bisa dalam kondisi tertentu mayoritas masyarakat kita bisa tiba-tiba beralih ke kayu bakar kan gitu ya. Entah apapun itu ya harus dilakukan gitu ya. Saya pribadi pun di keluarga juga sudah mempersiapkan skenario itu gitu ya. Kalau terjadi kondisi kayak begini, keluarga pengen masak, gas nggak ada, bagaimana ya saya menyiapkan, termasuk menyiapkan, sudah memperkirakan, oke, kalau kemudian kami harus masak pakai kayu bakar, berarti kan harus ada dapur gitu kan, dapur asap gitu kan. Nah, saya sudah mempersiapkan untuk itu gitu. Ya berat memang, tapi mau gimana lagi gitu ya. Semua harus kita jalani, bro gitu ya. Tapi kita berdoalah semoga tidak sampai segitu-gitu amat gitu ya. Kita tetap optimis bahwa masyarakat Indonesia kuat menghadapi ini semuanya. Sekali lagi saya mengajak teman-teman jangan saling menghujat. Pemerintah mungkin di mata banyak orang bakal lamban mengambil keputusan, tapi percayalah pemerintah juga dalam kondisi dilematis saya kira. Pasti banyak pertimbangan yang harus dimasukkan dalam catatan mereka. Tidak segampang apa yang kita pikirkan, pasti punya pertimbangan tentunya gitu ya. Kita berdoa yang sebaik saja. Kita doakan pemimpin kita agar mereka amanah, agar mereka bisa berpikir dengan kepala jernih sehingga ngambil keputusannya pun juga jernih tentunya gitu ya. Oke, boleh dicek dulu dong apakah gambar dan suara saya jelas bisa diterima oleh teman-teman sekalian. Boleh di saling berbagi dulu. Boleh responnya teman-teman sekalian. Suara saya jelas kah? Gambar saya jelas? Oh, ada Bang Andi Mulyadi dari Batang. Gimana Bang Kansa? Ramai hari ini gitu ya, gimana bisnis kita nih? Sama Bang yang kita mau kena juga ya, kagak gimana lah gitu ya. Ada Bang Hari Marsetio dari Surabaya, Alhamdulillah. Boleh dicek Bang, gimana kondisi suara dan gambar saya, apakah bisa diterima dengan jelas? Halo Mbak Rita, hadir lagi di malam hari ini. Lagi di mana Mbak? Di rumah atau di kantor ini? Saya doakan semuanya serba lancar ya. Mbak Rita adalah orang pertama yang merasakan efek dari corona ini dengan beberapa waktu lalu ketika beberapa rombongan umrahnya ditunda ya pada waktu itu. Saya mohon izin minum, santai aja ya.
Terima kasih Bang Yusuf Roman. Suara saya alhamdulillah jelas. Ada Coach Erita, ada Bang Kahar, ada sahabat saya Nugi Al-Afghani. Sampai hari ini belum sampai Kang, pengen ikut belajar di kelasnya Pak Antum. Insya Allah dalam waktu ya. Suara jelas, gambar bagus, tapi patah-patah. Wah, mungkin efek sinyal mungkin ya, Coach di sana mungkin Pak Ruhiman. Kalau di sini sih kayaknya Insya Allah lebih stabil yang saya lihat ini. Lalu kemudian ada Mas Alfa Munaya, ada Mbak Eka. Suara patah-patah. Waduh, di mana tuh suara patahnya ini? Jelas. Apanya yang putus-putus Mbak Nasana? Sarwo Engineer. Jualan mainan di MP ya, makin kesini makin ramai ya, betul. Oke, saya harus berdiri tadi ngecek di komputer satunya. Saya juga monitor sih semuanya di layar satu lagi seperti apa nih kondisinya. Oh iya, memang kayaknya gambarnya agak patah-patah ya. Oke, ini pengaruh sinyal kayaknya ya. Oke, baik. Oh ya, kayaknya tergantung dari sinyal masing-masing ya, mohon maaf. Baik, teman-teman sekalian, saya lanjut bercerita tentang bagaimana sih restoran menghadapi kondisi seperti ini. Saya menarik berbicara tentang restoran karena masa kecil saya sampai dengan ibu almarhumah masih sehat, kami punya restoran di kota Sengkang waktu itu, termasuk besar waktu itu restoran kami. Tapi kemudian setelah ibu sakit, lalu kemudian sampai dengan beliau meninggal, restoran ini menjadi terbengkalai, tidak terurus kembali. Lalu kemudian sampai hari ini ya masih belum saya lanjutkan kembali. Mungkin suatu saat akan saya kembalikan gitu. Waktu itu juga kami berasa banget ketika terjadi krisis ekonomi tahun 98 ya, tahun 98 99. Di situ saya banyak belajar dari ibu saya bagaimana ibu saya waktu itu mampu mengendalikan warung makannya dalam kondisi agak resesi pada saat itu, di mana pada saat itu semua orang menjadi susah untuk restoran lain, tetangga lain, warung lain pada tutup. Ibu saya termasuk eksis waktu itu, dan termasuk justru omset penjualannya waktu itu sangat tinggi dibandingkan dengan restoran di waktu normal gitu ya. Jadi apa yang dilakukan oleh ibu saya almarhum adalah waktu itu ketika restoran itu masa resesi dan kemudian orang cenderung menahan diri untuk berbelanja, bahkan ke pasar pun waktu itu sangat sepi, maka yang dilakukan oleh ibu saya adalah setiap ada orang yang datang ke warungnya, bahkan lewat di depan warungnya, oleh ibu saya ditawari untuk kemudian paket berlangganan lauk pauk. Ini yang menarik oleh ibu saya. Jadi orang ditawari untuk berlangganan lauk pauk. Dan oleh ibu saya lalu kemudian dibikinkan dengan tulisan tangan di kertas buku-buku sekolah bekas sekolah saya dulu dan adik saya, itu ditulis tangan namanya siapa, hari Senin pesan apa, hari Selasa pesan apa, hari apa pesan apa gitu ya. Itu dicatat dengan rapi oleh ibu saya kepada semua pelanggannya. Dari waktu itu kurang lebih ada 30-an pelanggan yang beliau handle pada saat itu, yang itu adalah rata-rata pegawai negeri, atau orang-orang kelas menengah ke atas, yang mereka tidak terbiasa masak sendiri gitu ya. Mungkin mereka punya pembantu dan asisten rumah tangga, tetapi karena waktu itu kondisi resesi ekonomi, terjadi banyak pemutusan, banyak orang yang kemudian kena PHK dan lain sebagainya, termasuk banyak KART waktu itu yang diberhentikan. Nah, menjadi tanda kutip malapetaka para ibu rumah tangga pada saat itu ketika harus menyajikan makanan untuk keluarganya begitu.
Nah, karena ART-nya nggak ada, maka otomatis mereka kesusahan di urusan dapur. Nah, disinilah ibu saya ngambil peluang. Jadi waktu itu semua orang yang datang ke warung, pelanggan-pelanggan ibu saya, lalu kemudian orang yang sekedar lewat depan warung saja beliau itu dicegat, lalu kemudian ditawari mereka untuk berlangganan lauk pauk, lauk dan sayurnya gitu ya. Nah, di pelanggan pertama, kedua, ketiga sampai kelima, ibu saya membebaskan siapa saja boleh apa namanya? Siapa saja boleh si pelanggan 1 2 3 4 5 itu boleh menentukan menunya sendiri. Dia hari Senin mau apa, Selasa mau apa, Rabu mau apa, Kamis mau apa, sampai dengan Ahad mereka mau apa gitu. Tapi di pelanggan ke-6 sampai dengan pelanggan ke-30, ibu saya sudah mulai memakai, ya ini yang saya bilang cerdas ibu saya almarhumah. Pelanggan ke-6 dan sampai dengan pelanggan ke-30 itu kemudian tanda kutip disetir sama beliau untuk kemudian mengambil paket yang mirip-mirip dengan orang pertama sampai dengan orang kelima tadi. Nah, supaya apa? Supaya misalnya tadi ada sayur apa misalnya? Sayur kelor misalnya. Kebetulan kami di Sulawesi waktu itu, di Sulawesi kami makan sayur daun dan buah kelor itu biasa ya. Kalau di Jawa mungkin agak tabu. Nah, misalnya sayur kelor. Yang tadi mungkin pesan hanya orang pertama dan orang keempat misalnya begitu. Nah, ibu saya, pembeli-pembeli berikutnya itu kemudian disetir mereka agar mau juga pesan sayur kelor gitu ya. Sehingga nanti yang pesan sayur kelor di hari Senin itu menjadi banyak, sehingga juga ongkos produksinya menjadi lebih murah tentunya gitu ya. Nah, ini sesuatu yang cerdas yang dilakukan oleh ibu saya gitu. Nah, saya melihat bahwa dalam kondisi seperti ini, resesi seperti ini, maka sangat layak kalau kemudian para restoran-restoran itu juga melakukan hal yang sama. Apa yang dilakukan itu dengan dengan melakukan model-model seperti yang yang dicontohkan oleh ibu saya tadi gitu ya. Jadi Anda bisa melakukan teknik-teknik seperti itu gitu ya. Ini kebetulan bergabung sahabat saya Citra Akikah dari Boyolali. Nah, ini bisa nih dicontohkan begitu ya. Jadi teman-teman yang punya restoran kayak mulai di list kembali database lama Anda, pelanggan Anda. Saya berharap sih Anda punya pelanggan gitu ya. Kalau Citra Akikah ini saya yakin punya pelanggan. Nah, pelanggannya itu di calling lagi, kemudian mereka ditawarin paket berlangganan lauk pauk selama beberapa waktu ke depan. Jadi ambil mungkin 1 minggu, 2 minggu, sampai dengan beberapa hari ke depan. Itu harus dijalankan gitu. Nah, sehingga terjadi perputaran kerja di dapurnya teman-teman sekalian, yang tentunya berimpact pada terjadinya perputaran ekonomi begitu ya. Jadi hal pertama yang bisa teman-teman lakukan adalah satu, gali kembali database Anda, data pelanggan Anda, lalu kemudian mereka tawari dengan paket berlangganan lauk pauk, atau kalau makanan komplit mungkin kalau perlu ya, atau paling minim ya lauk pauk lah hari ini gitu ya, lauk pauk dan sayuran, ada paket berlangganannya. Kalau Anda punya data 500, Anda punya data 1000 gitu ya, itu kemudian kirimi mereka penawaran, ditawari mereka semuanya gitu ya. Lewat WA, lewat SMS, mereka ditawarin gitu ya, supaya mereka mau berlangganan itu. Langkah kedua, kalau tadi adalah data lama yang kemudian ditawari paket berlangganan lauk, kita coba lagi cara kedua. Cara keduanya apa? Cara keduanya adalah teman-teman dengan cara paket berlangganan tadi juga ditawarkan kepada konsumen baru gitu ya. Kalau dalam Ansoff Matrix gitu ya, ini disebut dengan new product for existing customer, existing market gitu ya. Jadi kita menawarkan produk baru kepada pelanggan yang sudah kita miliki selama ini, atau pelanggan lama kita gitu. Jadi cari database orang-orang sekitar Anda, di tetangga-tetangga Anda, di lingkungan Anda, yang kemudian bisa Anda tawari dengan paket berlangganan lauk pauk tadi gitu. Jadi yang pertama adalah tawari paket berlangganan lauk untuk kemudian data lama Anda. Yang kedua, tawari berlangganan lauk untuk customer baru. Oke. Yang ketiga bisa dilakukan teman-teman sekalian. Yang ketiga adalah teman-teman sekalian, mulailah memproduksi makanan-makanan yang karakternya ada frozen, ya. Jadi mungkin ayamnya di frozen, kambingnya di frozen, satenya di frozen, atau mungkin bahan baku sayur yang sudah dipotong-potong, dicincang-cincang, mungkin di frozen, lalu kemudian itu ditawarkan kepada pembeli, ya. Jadi
Cara ketiga adalah siapkan sajian-sajian makanan-makanan frozen. Kemudian yang keempat, apa yang bisa dilakukan teman-teman sekalian? Mulailah menawarkan makanan setengah jadi. Ya. Jadi misalnya Anda memproduksi ayam, ya bikinlah ayam ungkep misalnya, ya ayam yang sudah dibumbuin yang kemudian siap dijual. Ya, jadi yang ditawarkan adalah makanan yang setengah jadi, gitu. Jadi sudah dibumbuin lalu kemudian dijual. Karena hari ini bisa jadi orang-orang tetangga-tetangga kita, masyarakat kita bisa beli bahan baku lauk, tapi kemudian kebingungan mau masaknya. Karena bahan baku menjadi susah, bumbu-bumbu rempah-rempah juga mungkin akan menjadi mahal, padahal kalau mau beli dikit juga nggak boleh, beli satu paket juga kebanyakan mungkin begitu. Nah, Anda mungkin sudah siapkan kayak gitu. Jadi ayam dan lain sebagainya yang karakternya adalah karakter beku, yang kemudian bisa Anda tawarkan kepada mereka semuanya, gitu ya. Oke, apalagi yang bisa kita mainkan dalam kondisi seperti ini, teman-teman sekalian. Coba memproduksi makanan-makanan yang karakternya tahan lama, ya, karakternya tahan lama. Misalnya abon ikan, misalnya abon ayam, gitu kan, abon telur, abon daging dan lain sebagainya. Nah, ini yang bisa Anda produksi untuk kemudian menghadapi situasi-situasi seperti ini, gitu. Dalam kondisi kita sih tidak berharap, tapi kalau kondisinya memang akan mengarah ke sana, gitu kan, bahkan menurut analisa para analisator, entah ini analisa berkeilmuan atau analisa cocologi, gitu ya, diperkirakan resesi ekonomi kita ini akan berkepanjangan, bukan mungkin sampai 6 bulan ke depan, gitu ya. Bahkan ada yang lebih parah lagi yang memperkirakan Indonesia ekonominya akan pulih kembali itu Desember 2021, gitu ya. Tapi abaikanlah tentang itu, teman-teman sekalian. Tapi tidak ada salahnya lalu kita juga mempersiapkan untuk itu, gitu. Jadi apa yang dibutuhkan orang nantinya ketika kondisi seperti ini? Ya pasti makanan yang tahan lama itu akan sangat laris. Ikan asin misalnya, dendeng daging misalnya, dendeng paru misalnya, gitu kan, cumi asin, ikan teri itu akan sangat laris dalam kondisi-kondisi di waktu dekat ini, dan itu penting untuk kemudian kita jaga, teman-teman sekalian, untuk kita persiapkan, maksud saya, gitu ya. Jadi apa yang harus dilakukan restoran dalam kondisi seperti ini? Ada satu misalnya, gitu ya, Anda bisa tadi menawarkan paket berlangganan lauk atau sayur ke database pelanggan lama Anda. Kemudian paket berlangganan tadi juga disiapkan, juga ditawarkan juga kepada kepada pelanggan baru Anda carilah database kembali, lalu kemudian mereka diolah, bisa dengan WA marketing. Kalau Anda kewalahan, silakan hubungi tim saya, nanti bisa kami bantu untuk memblasting info-info seperti itu. Kemudian berikutnya yang ketiga, teman-teman bisa mempersiapkan makanan-makanan beku, gitu ya. Makanan-makanan beku, frozen seperti itu yang bisa Anda tawarkan kepada masyarakat, gitu ya. Yang keempat adalah Anda bisa mempersiapkan makanan-makanan setengah jadi, setengah yang sudah dibumbuin, ayam ungkep misalnya, kemudian tinggal digoreng, tinggal dimasak begitu, itu akan sangat membantu sekali. Yang kelima, Anda menyiapkan makanan yang karakternya tahan lama, sejenis abon misalnya, pindang misalnya, dendeng misalnya, gitu ya, telur asin, itu akan sangat banyak dibutuhkan dalam kondisi ini. Saya sendiri pun juga sudah mulai memesan makanan-makanan seperti itu. Kita butuh menyiapkan hal-hal seperti itu, ya, meskipun dalam hati, meskipun secara akal sehat kita berdoa bahwa ini jangan sampai terjadi dan terjadi kondisi seperti ini, sembako susah dan lain sebagainya. Kita tidak berharap seperti itu. Tetapi dalam hati kecil kita kan pasti ada sedikit saja ketakutan, pasti ada rasa ketakutan. Saya pribadi pun mengakui. Nah, tentu kita harus mempersiapkan segala macam 1-2 konsekuensi yang harus kita persiapkan untuk itu, teman-teman sekalian. Ya, ada Abu Umar Afurkon. Wow, abon telur. Wah, ini ada apa nih kan dengan abon telur gitu? Tidak pernahkah menikmati abon telur? Nggak pernah, gitu ya. Mungkin bikin daging palsu pernah dengar nggak kan? Jadi jadi ini kalau saya sih nyebutnya daging palsu, gitu ya. Jadi
keluarga besar saya di Sulawesi ya, ibu keluarga saudara-saudara saudara kandung ibu saya, ibu almarhumah itu bisa bikin daging tiruan ya. Jadi dagingnya itu sebenarnya dari tepung gandum yang diolah sedemikian rupa, lalu kemudian ketika daging sudah jadi, dagingnya itu bisa diiris-iris seperti kita ngiris daging biasa, dan ketika dimakan, bagi yang nggak ngerti itu betul-betul rasa daging gitu. Ini salah satu menu khas di keluarga kami yang bisa bikin daging, saya menyebutnya sih daging palsu gitu ya. Tante saya lupa nyebutnya apa begitu. Oke. Mas Tunggul enggak, mana Mas Tunggul ini hanya analisa liar. Ada yang menyebut sampai dengan kondisi pulih 100% seperti itu. Tapi kalau resesinya paling akhir tahun ini resesinya ya, kira agak gonjang-ganjingnya di sini. Tapi bisa pulih kembali, ekonomi Indonesia bisa tumbuh kembali ke pertumbuhan 5%, 6% per tahun seperti yang sekarang ini. Itu mungkin baru bisa terjadi, baru bisa dicapai oleh pemerintah di akhir tahun 2021. Gitu maksudnya, bukan kok kemudian bukan kok kemudian resesi ini berakhir sampai dengan 2021. Enggak. Insya Allah enggak. Oke, itu sedikit cerita-cerita saya. Bang, ada Abu Maraf, colek Bu Yuyun Anwar, boleh silahkan gitu ya. Ya silakan teman-teman sekalian, mungkin ada itu 5 poin dari saya yang bisa saya share tentang apa sih yang harus dilakukan oleh para pebisnis restoran di masa-masa resesi seperti ini gitu ya. Ya, ada 5 poin ya. Tadi poin pertama itu tadi adalah satu, teman-teman silahkan menawarkan produk paket berlangganan lauk atau sayur ke mana? Ke pelanggan-pelanggan Anda, ke pelanggan-pelanggan lama Anda gitu ya. Ya. Baik, silakan kalau ada bahan-bahan diskusi teman-teman sekalian, ada yang mau ditanyakan, ada mau sekedar sharing juga boleh, berbagi di sini supaya kita saling bergerak bersama-sama untuk saling menumbuhkan. Kondisi ini harus kita hadapi, tidak ada alasan untuk kemudian melemah dan takut gitu ya. Jangan khawatir, jangan terlalu banyak pikiran, karena terlalu banyak pikiran juga, terlalu cemas, terlalu khawatir, ya itu akan menurunkan imun tubuh Anda, sehingga ya, Anda gampang sakit, Anda gampang terpapar hal-hal yang melemahkan kesehatan Anda gitu ya. Baik, silakan kalau ada yang mau diskusi mungkin silakan. Mbak Alma mungkin, atau gurunda saya Coach Dr. Imam El Fahmi mungkin juga mau sharing, silakan gurunda dengan sangat. Oke, saya tuliskan satu-satu ya. Langsung teringat abon telur, ini bisa jadi bahan bisnis kok. Terima kasih sudah diingatkan. Di Sengkang sering bikin padahal. Wih, Irma, saya harus dikirimkan ya. Kirim ke saya gitu. Ini idenya mahal ini Irma ya. Kemana nih putus? Ini sinyal kayaknya Bang Ruhiman. Ada sahabat saya, Mas Vika Enggar Prayoga dari Kota Gede. Gimana kabar di Kota Gede? Pondok diliburkankah ini gitu? Oke, saya share ya ininya biar teman-teman bisa baca gitu ya. Satu itu ya, ke pelanggan lama ya. 2, menawarkan paket lauk atau sayur
ke pelanggan baru. Oke. Juga tadi menjual produk-produk frozen food, ya. Keempat, menjual produk setengah jadi atau apa namanya, kalau di Jogja mungkin kita nyebutnya contoh ayam ungkep atau bumbu, ya. Kelima, itu adalah menjual makanan tahan lama, abon, pindang, ikan asin, cumi asin, dan lain-lain. Nah, ini saya kira kalau ketutup ya. Nah, jadi kelihatan ya. Gimana? Coach Vika sudah kelihatan di layar ya? Boleh dibaca seperti itu. Itu catatan-catatannya gitu ya. Oke, sudah diulang. Ya, ini poin-poinnya teman-teman sekalian yang bisa Anda manfaatkan dalam kondisi-kondisi seperti ini. Kalau bakery dan roti gimana? Ini ada pertanyaan dari Ahmad Reza Kurnia Rahman. Kayaknya harus pivot deh, Kang. Ente harus apa namanya? Ini ada Ahmad Reza Kurnia Rahman. Kalau bakery dan roti gimana? Kayaknya harus agak pivot dulu nih, Bang. Kayaknya, Bang. Kalau Abang tinggalnya di kota besar di Jakarta atau kota-kota yang banyak ekspatriatnya, mungkin roti itu adalah itu bisa jadi menu utama. Tapi dalam kondisi masyarakat Indonesia seperti ini, nasi tetap is the best gitu ya. Itu yang tetap yang paling dibutuhkan gitu. Jadi agak pivot dikit mungkin, Bang, mempersiapkan karakter-karakter makanan yang siap saji dan lain sebagainya gitu ya. Itu mungkin, Bang, yang bisa dilakukan sekarang ini. Oke, sudah nulis duluan. Diulas lagi. Makin maknyus. Alhamdulillah, Bang Ruhiman ya. Oke, silakan. Ada lagi mungkin pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman sekalian? Silakan, ini sudah saya share kepada teman-teman sekalian. 5 poin yang bisa teman-teman lakukan untuk bagi yang ingin menghadapi kondisi resesi seperti ini, gitu ya. Ya, silakan teman-teman jika ada yang pengen didiskusikan lagi. Dengan sangat saya mengharap ada feedback, ada respon dari teman-teman. Kita bisa berdiskusi lebih panjang lagi, lebih intens lagi di sini. Dengan sangat silakan. Terima kasih kalau ada yang mau merespon. Ya, karena kita lagi pengen belajar bersama tentunya ya. Baik, silakan. Untuk fashion, sama Mbak, saya juga ngalamin untuk fashion. Mbak Indah Sulistiowati memang agak tidak menggembirakan untuk bisnis fashion ya, tapi ya harus segera pivot, harus segera melakukan sesuatu gitu ya. Saya lagi mencoba juga beberapa bisnis lain karena fashion bukan kebutuhan pokok ya, bukan kebutuhan primer pada saat ini. Itu masuk produk-produk yang tidak terlalu dicari dalam kondisi resesi seperti ini. Jadi ya harus agak ya di bisnis fashion harus puasa kali ini gitu ya, mohon maaf gitu. Ya kok saya sih minta maaf gitu ya, emang kondisinya kayak gitu kan gitu ya, nggak bisa, ya dimaklumi saja lah, diterima, disyukuri, cari alternatif lain. Halo Bang Heri Setiawan, apa kabar Bang? Dari lagi di kota mana nih Bang? Gitu, boleh sharing-sharing silakan teman-teman. Sorry, saya tadi izin membuka jendela ruangan saya, agak pengap ya. Jogja hawanya agak berat karena apa tadi? Mau hujan nih kayaknya ya.
Oh ya, teman-teman sekalian boleh dong dibantu postingan ini boleh di-share ke timeline-nya teman-teman, ke grup-grupnya teman-teman, ke fanpage-nya teman-teman. Semoga materi ini bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Karena nawetu saya kenapa bikin program ini karena kita pengen UMKM kita juga bertumbuh, ekonominya berputar sehingga roda perekonomian Indonesia kembali cepat pulih. Itu yang kita harapkan begitu. Saya nggak berharap ini kemudian menjadi sangat lama, menjadi sangat lama kondisi ini. Itu akan sangat mengganggu kita. Saya mau ini cepat berlalu ya. Oke, wah ada tambahan nih dari guru saya, sahabat saya. Sekedar tambahan, paket gila sama-sama untung. Bagi yang siap kirim makanan delivery, tiap minimal 2 paket dapat 1 paket free. Buat pengantarnya, kurirnya, sehingga marketing juga jalan dan kurirnya yang mau makan gratis harus cari pembeli. Hitung-hitung free makanan itu seperti iklan berjalan dan sedekah donasi yang tepat. Wih, keren ini, keren. Jadi Bang Ahmad Arya ini rekomendasinya kayak gini. Lu bikin promosi gitu ya, paket gila sama-sama untung gitu ya. Jadi Anda promo keluar sana, setiap membeli dua paket, maka kemudian dapat bonus 1 paket free, yang dimana 1 paket free-nya itu diperuntukkan bagi kurirnya. Jadi marketingnya dapat, beramalnya juga dapat, gitu kan gitu. Ini keren ini, boleh dicontoh teman-teman sekalian. Terima kasih, Mas Ahmad Arya Junjungan dari Bekasi kalau nggak salah ya. Hey, anak muda kita, Ocin Kolosa. Sekarang di mana, bro? Sudah selesaikah kuliahnya? Mbak Leli, apa kabar Mbak Leli? Lagi di Kaliurangka atau di mana Mbak? Bagaimana bisnis salon muslimahnya? Ada Mbak Indah lagi. Jadi harus exit ya Mas. Kalau mau cari bisnis lain gimana? Saya sedang merencanakan buat bisnis baru sebagai jalan keluar. Ya, harus sementara mungkin kita harus pivot dulu Mbak. Exit sih enggak ya. Kita pivot sementara dulu untuk bermain di produk-produk yang lagi banyak dibutuhkan sekarang ya. Oke, itu saya kira. Lalu kemudian ada Bang Mohan Muhammad. Ya, terima kasih ilmunya guru. Sama-sama. Insya Allah ini ilmu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cuma menyampaikan ya. Maka kalau ada manfaatnya percayalah itu datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau ada kekurangannya, ada kesalahannya, berarti saya yang harus belajar. Gitu ya. Halo Mbak Putri, gimana kabarnya Mbak? Hari ini gimana APD-nya? Sudah dapat? Gitu ya. Oke. Gimana bisnis tas Mbak hari ini? Reparasi tas gitu ya. Perawatan tas, jasa perawatan tas. Ini keren ini bisnisnya Mbak Putri ini ya. Tapi sekarang mungkin agak tersendat sedikit ya Mbak ya. Tapi tas-tas klien, tas-tas konsumen, pelanggan yang sudah masuk duluan harus tetap dirawat tentunya ya. Oke, silakan. Ada lagi mungkin bahan diskusi? Kalau jualan madu dan propolis gimana Pak dosen? Oh, sudah saya bahas kemarin malam. Di live kemarin malam tentang madu propolis spesialis saya bahas tentang itu. Tonton deh di live Facebook saya di kemarin malam, masih ada di timeline Facebook saya. Itu kemarin malam saya betul-betul mendalam membahas tentang bisnis madu dan propolis. Boleh dicek ya. Oke, yang lain mungkin ada pertanyaan lagi. Saya mungkin akan mengakhiri live ini kira-kira 2-3 menit lagi, maksimal 5 menit lagi. Karena jam 20.30 saya harus live juga di tempat lain bersama dengan teman-teman dari komunitas dagang di rumah. Ini juga salah satu bentuk antisipasi kami menghadapi kondisi seperti ini. Maka saya bersama dengan teman-teman pengusaha di Jogja, itu kami membuat komunitas dagang dari rumah. Sebentar ya. Ada Mbak Dewi Kurnia. Halo Mbak Dewi. Gimana kabarnya Mbak? Gimana Mas Chandra di mana? Erik di mana Mbak? Masih di Bogor atau sudah pulang ke Tangerang Mbak? Oke. Silakan kalau ada pertanyaan. Ada Kang Eris Munandar dari Tasik. Gimana Kang bisnisnya Kang hari ini kan? Iya nih Kang harus udahan karena jam 20.30 ada kelas webinar yang lain yang harus saya hadir juga di sana gitu insya Allah ya.
nanti malam boleh di follow di Instagramnya dari dagang di rumah ya, boleh di ya sebentar saya lagi. Jadi teman-teman sekalian, nanti jam 20.30 saya akan live di Instagram bersama dengan teman-teman dari komunitas dagang dari rumah. Ini sebuah aktivitas kami juga untuk juga membantu sesama kita para pedagang-pedagang ini untuk yuk sama-sama hidup, yuk sama-sama saling menghidupi, saling belanja di teman-teman sesama UMKM. Ekonomi ini bergerak, ekonomi kembali berputar sehingga resesinya nggak berkepanjangan gitu ya. Silakan nanti boleh di follow di kembali join di follow di akunnya dagang dari rumah ya. Silakan di follow, nanti saya akan live jam 20.30 di sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman sekalian. Oke. Oh sorry, kok sudah dicairi. Baik teman-teman sekalian, ini masih ada 1-2 pertanyaan, saya jawab dulu sebelum saya tutup. Ada Mbak Nuk Hasanah, aku kan bisnisnya kuliner sewa tempat. Emang benar omset terjun payung gitu kan, lagi galau. Pengen pulang ke rumah, masak di gang buat lanjutin jualannya. Ya Mbak, kalau kemudian memang sewa tempat itu adalah menjadi cost, menjadi biaya, baik itu dipangkas saja dan kemudian ayolah jualan dari rumah. Gunakan fasilitas-fasilitas GoFood, Grab, dan lain sebagainya untuk itu ya. Oke. Lalu kemudian ada Mas Basar Abdullah. Salam Pak dosen murid dari Madiun. Saya jualan madu, cuman kendala di kemasan botol yang sekarang banyak toko tutup. Ya, saya paham Mas Basar Abdullah. Gini aja, dibikinkan aja mereka kayak begini. Tapi pengiriman ya, kalau pengiriman mungkin agak susah. Tapi kalau yang belanja sekitarnya, suruh mereka bawa botol sendiri ya. Jadi misalnya mereka selama ini beli madunya mungkin cuma 100 mili, dikasih bonus menjadi 120 mili, tapi bawa botol sendiri. Itu mungkin solusinya, Mas. Mat Said Nadawi, salam Pak dosen, saya dari Medan, saya jualan roti canai frozen. Nah itu boleh tuh ditawarkan sebagai produk sarapan gitu ya di kondisi seperti ini. Mas Ocin Kolosa, saya mau tanya dulu Pak dosen, rekomendasi buku yang bagus dibaca saat ini kosongan. Ayo main ke Jogja, Mas Ocin. Di rumah nih, di rumah saya banyak banget buku yang bisa kamu baca. Ayo main ke sini. Tapi nggak boleh ya, lagi kondisi kayak begini. Coba nih nanti saya coba WA saya ya, Mas Ocin ya. Nanti saya balas di WA ya. Oke, lalu kemudian ada Mas Gali Dwinanta, semoga Kandi selalu sehat semua dan dihindarkan dari segala yang jahat. Amin. Terima kasih doanya Kang Gali. Doa sana, ayo masuk gang kembali Mbak. Thank you pencerahannya Mas Gali Dwinanta, terima kasih insya Allah. Sharing info, beberapa titik di Jakarta udah disediakan untuk buka tutup. Yang seperti itulah memang di Jogja pun juga sudah seperti itu Bang. Baik teman-teman sekalian, terima kasih dari saya harus mengakhiri kelas ini karena beberapa detik lagi saya harus aktif di live di Instagram di tempat yang lain bersama dengan teman-teman dari komunitas dagang dari rumah yang diinisiasi oleh teman-teman kami di komunitas 3M Jogja ya. Insya Allah jam 20.30 saya live di sana di Instagram, boleh silakan di follow akun Instagramnya dan kita bisa sering-sering ngobrol lagi di sana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.